Selamat datang di channel YouTube Insan Praja. Jangan lupa dukung dengan cara like, komen, dan subscribe, agar channel ini terus bisa berkembang. Sang Yang Bercahaya ini, saya minta penguasa laut selatan, penguasa teratur pantai selatan, saya minta hadir masuk dalam tubuh meditator ini. Sekarang saya panggil. Silakan hadir, silakan hadir, monggo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau maaf, selamat datang ya, dan saya minta maaf kalau boleh saya tahu panjenengan ini siapa yang hadir? Saya adalah Nyai Dewi Sekar Asih. Siapa tadi? Saya Nyai Dewi Sekar Asih. Kalau boleh saya minta dijelaskan, itu nama itu siapa sebenarnya, Dewi Sekar Asih? Saya adalah asisten atau pendamping daripada Ratu Pantai Selatan. Saya diutus kemari untuk memenuhi panggilan dari panjenengan. Ya, terima kasih sekali. Dan sebelum itu akan saya buktikan, akan saya cek dulu kebenarannya benar apa tidak ya. Nggak apa-apa ya? Iya. Permisi. Saya protek tubuh mediator ini. Jikalau perkataannya itu bohong, sekarang juga terlempar ke neraka semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, sekarang saya percaya. Nah, panjenengan tadi salam. Apakah panjenengan ini sudah muslim? Sudah. Sedangkan beliau di mana sekarang, nggak bisa hadir? Nyai Ratu sedang sibuk tugas membahas dunia atau Nusantara Iya. yang akan menuju ke tatanan dunia baru. Oh ya,
bersama leluhur-leluhur atau raja-raja di tanah Jawa atau di Nusantara ini. Sayalah yang diutus kemari untuk memenuhi panggilan panjenengan. Ya, terima kasih atas kedatangannya tadi. Ya, saya minta maaf karena telah lancang memanggil panjenengan tadi ke sini, mengganggu tugas panjenengan. Dan saya mau tanya, tadi bilang panjenengan ke beliau itu siapa? Ratu Pancasila, kan ada tugas membahas tentang dunia Nusantara ini. Iya. Panjenengan tahu kok bicara tentang tadi? Tahu. Coba katakan sama saya dan kita semua biar kita itu tahu. Mungkin yang tidak rahasia boleh dikatakan. Iya. Nusantara ini nantinya akan menuju di mana semua tatanan-tatanan yang sekarang ini akan diubah, diambil alih dan ditata kembali ke tatanan-tatanan yang baru. Maksudnya siapa yang berhak merubah tatanan-tatanan itu? Apakah pemimpin pemerintahan, pemimpin Nusantara? Bukan. Yang akan atau yang berhak mengatur semua itu adalah sosok manusia pilihan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah diberi tugas untuk menyempurnakan semua apa yang ada di Nusantara ini. Manusia pilihan itu telah diberikan tugas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemimpin akhir zaman itu ya? Iya, yang nantinya akan memimpin akhir zaman. Mengingat Nusantara ini sekarang sudah rusak. Semua akidah sudah banyak yang melenceng. Keyakinan juga sudah banyak yang melenceng. Iya. Akhlak sudah banyak yang rusak. Keteguhan hati mereka seakan-akan musnah, seolah-olah janji mereka itu palsu semuanya. Itu yang terjadi di Nusantara ini sekarang ini. Itu penyebabnya apa kok sehingga orang-orang itu keimanannya itu pudar, lalai, itu gimana? Mungkin ada hubungan dengan itu pasukan-pasukan Dajjal mungkin? Iya, sudah bertahun-tahun yang lalu pasukan Dajjal itu turun dan menyusup kepada manusia. Banyak, terutama pasukan Dajjal yang berkedok seperti seseorang Islami, Iya.
yang tujuan mereka seakan-akan memberikan nasihat-nasihat kepada umat, tapi sebenarnya mereka itu menjerumuskan dengan cara halus. Seperti itu. Dunia sudah rusak. Semua manusia berbuat seenaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan itu semua terjadi karena nantinya mereka akan menuai atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Banyak yang masih melakukan maksiat, dan sekarang maksiat itu sangat merajalela, dan maksiat itu sendiri sekarang seakan-akan dibiarkan oleh pemimpinmu, pemimpin daripada negara atau tatanan-tatanan pemerintahan. Juga mereka, para petinggi-petinggi, banyak yang zalim kepada rakyatnya. Tidak ada seorang pun yang amanah dengan tugas-tugasnya. Saya dengar kabar dulu itu kan Laut Selatan mau ada tsunami, itu benar apa tidak? Benar. Ya. Nah, ada sebagian orang yang menyajikan sajian-sajian seperti itu untuk itu loh, sesaji. Nah, katanya orang kan yang dipersembahkan untuk Ratu Kidul itu sebenarnya siapa yang dikasih? Yang dikasih itu adalah anak buah daripada Nyai Roro Kidul, yang anak buahnya banyak sekali sekarang berwujud seperti bangsa jin dan bangsa Azazil di sana, yang sekarang diberikan persembahan oleh manusia itu. Sebenarnya mereka manusia itu tertipu, sebab yang menguasai Ratu Pantai Selatan itu hakikatnya bukan Nyai Roro Kidul, sebab Nyai Roro Kidul itu sudah dibunuh oleh raja di raja, semua keturunan raja, yaitu Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Oh, begitu ya. Ini saya juga baru tahu ini. Berarti kalau Ratu Kidul sama Ratu Pantai Selatan itu beda. Tapi kedua orang tersebut memiliki hubungan darah antara Nyai Roro Kidul dengan Ratu Pantai Selatan. Jadi yang jadi anak buahnya yang dipersembahkan sekarang ini beda nggak sama panjenengan maksudnya? Beda ya. Jadi jalurnya beda, akidahnya sudah beda. Iya. Iya. Makanya ada orang mengasih sesaji di pantai itu katanya untuk persembahan Ratu Kidul. Nah, saya kan bingung. Tidak seperti itu. Sesaji-sesaji itu bukan dipersembahkan untuk kami. Oh, gitu ya. Kalau gini kan saya jelas bisa mengambil kesimpulan bahwa yang benar itu yang mana, yang kurang benar itu yang mana, maksud saya kan. Ya, kami dan yang lainnya yang ada di kerajaan Pantai Selatan di bawah naungan Nyai Ratu tidak butuh persembahan seperti itu. Yang kami butuhkan
semua rakyat-rakyat yang di pesisir sana menjalankan tugas sebagaimana dia diciptakan untuk ke bumi ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, bersedekah, itulah yang kami harapkan dari semuanya, supaya selamat nanti ketika fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman itu, supaya keimanan mereka tidak goyah. Berarti anak buah Dajjal itu bukan wujud seperti wujudnya gaib, bukan ya? Jadi masuk di dalam diri manusia. Iya, masuk di dalam diri manusia dan mengadu domba. Lihat kejadian-kejadian sekarang ini yang banyak terjadi, semuanya diadu domba, terutama umat muslim diadu domba. Di mana letak keimanan mereka sehingga mudah sekali diadu domba oleh iblis yang berkedok manusia. Gawat, rawan kalau gitu ya. Ya, Kita sebagai orang muslim ya harus pandai-pandai memilih mana yang benar atau yang kurang benar, kan yang sebenarnya sulit. Sesama muslim kita bilang satu, yang satu bilang gini, yang satu bilang gini, bingung kan, akhirnya menjadi pertengkaran ya. iya, Perselisihan pendapat, akhirnya marah. Kalau tsunami tadi ada, teman waktunya tidak dijadwalkan gitu ya. selama manusia itu masih berbuat maksiat seperti melakukan semena-mena, merusak dan berbuat zina, Iya. itu tsunami akan datang melenyapkan mereka dari muka bumi ini. Sebab bumi tidak butuh manusia yang seperti itu. Ketika nanti dunia sudah jaya lagi, Nusantara sudah jaya lagi, tidak akan ada manusia yang seperti itu. Semua manusia kembali ke zaman di mana zaman itu sempurna, akhlaknya sempurna, sama ketika dulu zaman kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini sama, yaitu sekarang adalah zaman di mana zaman jahiliyah, semua orang-orang bodoh sibuk mempersibukkan duniawi mereka lupa dengan Tuhannya, dengan yang memberikan mereka dunia. Maka dari itu semua raja-raja dan leluhur-leluhur Nusantara ini membahas tentang tatanan baru Nusantara yang akan dipimpin oleh pemimpin akhir zaman yang diutus oleh Sang Pencipta untuk meluruskan akhlak, akidah, keimanan, keyakinan manusia. Seperti itu yang saya ketahui. Ini saya rasa cukup banyak yang pengetahuan dari panjenengan, dan semoga kita semua yang dimanapun berada bisa memahami di akhir zaman ini, peristiwa-peristiwa di akhir zaman ini harus kemanakah kita, kan gitu ya. Iya. Ini saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan, dan saya minta maaf pada beliau Ratu Pantai Selatan karena telah mengganggu ya. Semoga panjenengan tadi kok diutus ke sini datang, itu saya terima kasih sekali ucapkan dengan beliau ya. Alam rahayu, rahayu, rahayu. Silahkan monggo kembali ke tempat asal. Assalamualaikum Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar semua. Ceritanya ngeri sekali. Jadi tadi asistennya beliau Ratu Pantai Selatan yang hadir. Saya tanya, itu saya juga penasaran ingin tahu persamaan apa bedanya Ratu Pantai Selatan dan Nyai Roro Kidul. Karena di Pantai Selatan itu pernah dikasih sesajen. Nah itu saya kan bingung. Yang mengatakan Nyai Roro Kidul. Nah banyak yang dikasih ke Ratu Pantai Selatan kan, makanya saya bingung. Ini saya tanya tadi, sebenarnya beda. Jadi Nyai Roro Kidul sama Ratu Pantai Selatan itu beda. Iya. Justru kalau Nyai Roro Kidul sebenarnya sudah dibunuh sama sang raja diraja, katanya itu. Iya. Nah, sahabat insan praja yang dirahmati Allah, konten ini boleh dipercaya boleh tidak kan? Karena kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ambil saja sisi positifnya. Jangan diperdebatkan karena manusia tempatnya salah. Iya, cuma salah. Ada tambahan? Sudah. Ya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.